Oke, kali ini gue bakalan sharing terhadap pandangan gue mengenai kondisi Bitcoin ke depannya bagaimana. Ini cuman pendapat pribadi aja. Oke, yang pertama kita bisa melihat di sini era baru dimulai. Jadi eranya para Roger gitu kan. Habis itu para bajak laut terus mengarungi samudra, mengarungi lautan, bla bla segala macam. Oke, nah saat ini kita harus perhatikan bersama bahwa ada bandar dan retail masih menunggu momen di titik ini. Nah kalau misalkan kita analogikan di area One Piece gitu kan, nah ini adalah kekuasaan para Yonko dan pemerintah dunia. Mungkin kita bisa analogikan kayak The Fed gitulah. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah sebenarnya adalah tugas Luffy di sini di titik 20.200 ini dia harus menutup era baru itu gitu kan. Mimpinya mungkin maybe aja mimpinya Luffy sebenarnya adalah mengakhiri era bajak laut kan, buat membuat orang damai bla bla gitu kan. Nah, makanya gue di sini kasih bahwa di sini harusnya kewajiban daripada Bitcoin ini sebenarnya dia harus ke sini dulu meski dia harus bentar. Ini tugas Luffy banget nih di sini gitu kan. Nah, tapi yang jadi persoalannya adalah ada di sini namanya Kurohige. Nah, ya kan. Nah, saat ini si Kurohige ini dia mau bisa aja mengganggu pasar dengan membuat si Taiwan dan Cina ini berantem. Bisa aja ya. Jadi opsional gitu kan. Oke. Nah, terus kalau misalkan pandangan gua mengenai beberapa di tahun inilah gitu kan pendapat gua. Pendapat gua untuk di tahun ini sebenarnya adalah fase terakhir yang si Bitcoin ini bisa tembus untuk titik terendahnya itu adalah di 17.600 atau 17.500. Karena kenapa? Ini adalah penurunan terakhir. Gue di sini udah catat penurunan terakhir di tahun ini karena ya Oktober dan November dan Desember itu sudah sebenarnya biasanya di history Bitcoin sendiri itu udah mulai hijau guys. Biasanya udah mulai hijau. Nah makanya gue pernah buat di Instagram gue, coba lu cari di highlight gue pernah bilang bahwa itu bakalan menyentuh di $33.000 di tahun ini. Entah kenapa gue bilang seperti itu. Nah, levelnya di bulan November itu, di bulan Oktober itu bermain di angka 22.000 sampai $33.000. Dan ini adalah pendapat gue. Menurut kalian seperti apa? Apakah memang Luffy harus menutup era barunya gitu kan dengan mencapai mimpi-mimpinya? Oke, menurut kalian pendapat gimana? Coba tulis di kolom komentar, dan untuk pembahasan lanjutannya gue bakalan bahas di YouTube gue. Makanya kalian harus klik link di bio gue, dan pastinya kalian udah harus follow Twitter, Instagram gue, TikTok gue, dan YouTube gue. Kalian udah harus subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate daripada di Akaindis ini. Oke, see you.